Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada teladan kita, inspirator kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan salah satu subtema yang tidak kalah penting untuk bekal kita menuju negeri akhirat. Bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi pahala kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Salah satu hal yang menjadikan kita mudah dalam segala aktivitas kita, dalam segala urusan kita, dan tentunya menjadi pembuka kemudahan dalam setiap ujian, cobaan yang menghampiri kita, yaitu doa. Doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menegaskan bagaimana doa itu menjadi sebuah kekuatan. Banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara doa yang dimana doa ini meneguhkan jiwa kita, membuat kita istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan dan amal kebaikan, yaitu yang sering kita lantunkan, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu. Maka doa menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah sinyal bahwa kita ini adalah hamba Allah yang begitu fakir, yang begitu lemah. Jikalau tanpa bantuan Allah, maka sungguh kita tidak bisa melakukan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hal ibadah, yang memberikan sebuah hidayah keimanan, yang menggerakkan hati kita untuk berusaha taat kepada Allah, itu adalah Allah juga. Kita tidak bisa melakukan sebuah keistiqomahan, kita tidak bisa menjaga hidayah keimanan itu tetap menyala dalam jiwa kita jikalau tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah anugerah kehidupan yang begitu berharga, yang jarang atau mungkin kita tidak mensyukurinya, yaitu hidayah, keimanan, dan keislaman. Bagaimana ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat menginginkan hidayah keimanan itu masuk ke dalam relung-relung jiwa pamannya yang tercinta, tiada lain dan tiada bukan adalah Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah mendoakannya agar Allah meneteskan, memberikan, memancarkan cahaya hidayah ke dalam relung-relung jiwanya, tetapi takdir menentukan lain. Ini menandakan bahwa hidayah keimanan itu adalah sesuatu yang berharga. Kita wajib sekali senantiasa meminta hidayah keimanan, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar istiqomah dalam ketaatan, agar kita senantiasa menjadikan Allah sebagai
motif, sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, untuk menjadikan setiap ayunan langkah ini tiada lain dan tiada bukan untuk mencari keridhoanmu. Wa syukri, dan untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan berilah kami kekuatan, berilah kami bantuan untuk memperbaiki, ya, ibadah-ibadah yang kami lakukan. Ini mungkin menjadi sebuah hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahwa doa tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Doa seolah menjadi sebuah, kalau diibaratkan seperti handphone yang sudah baterainya sudah lemah, maka dibutuhkan ngecas kembali. Maka doa seolah memberikan sebuah energi positif dalam jiwa kita, sehingga kita bisa bangkit dan tetap memiliki positive vibes, memiliki suasana aura-aura yang positif dalam kehidupan kita. Doa juga senantiasa bekerja di alam kegaiban, ya. Berapa banyak episode-episode kehidupan yang mungkin kita merasakan begitu berat ketika menjalaninya. Tetapi ketika kita berpasrah kepada Allah, ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, maka ternyata masalah yang kita rasakan berat itu seolah terurai begitu saja tanpa sebuah ikhtiar yang lebih dari diri kita. Itu menandakan kekuatan doa. Itu menandakan bahwa doa senantiasa bekerja, senantiasa bekerja di dalam alam kegaiban. Ada sebuah cerita yang menarik dari salah satu ulama, ya. Beliau adalah almarhum Ustadz Dedi Rahman. Ternyata zaman dahulu kalanya beliau adalah seorang mantan preman yang hidup di jalanan, berbeda dengan sang ayah, seorang ulama sejati, memiliki sisi kehidupan yang begitu kontras. Ketika sang ayah Ustadz Kiai Haji E. Abdurrahman memberikan sebuah pencerahan agama untuk umat, beliau asik di jalanan dengan aktivitasnya. Tetapi di sini ada sebuah hal yang menarik, bahwa doa dari sang ayah terus bekerja dan memberikan sebuah kejutan. Dikala sang ayah sudah tiada, ada sebuah titik balik di mana peristiwa ini memberikan sebuah getaran hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang ayah tiada, maka almarhum Ustadz Dedi Rahman ini melihat perpustakaan sang ayah, dan merenung siapa yang akan melanjutkan ini, bagaimana warisan-warisan keilmuan ini. Maka dari sanalah kekuatan doa dari sang ayah, dari orang tuanya, memberikan sebuah kejutan, memberikan sebuah penguat, agar hidayah keimanan, agar hidayah taufik itu masuk merembes ke dalam jiwanya. Ini menandakan bahwa doa menjadi sebuah penjaga. Kita tidak bisa selamanya mengontrol anak kita, mengawasi anak kita 24 jam ketika keluar rumah. Maka doa seolah-olah menjadi sebuah body protector. Doa menjadi sebuah wasilah agar anak kita senantiasa Allah jaga dari pergaulan-pergaulan yang salah, dari pergaulan-pergaulan yang memberikan efek yang negatif. Maka doa menjadi sebuah ikhtiar yang jitu ketika masalah atau ketika solusi buntu. Mungkin dalam konteks berpasangan suami istri, bisa jadi ketika komunikasi buntu, ketika musyawarah, obrolan dari hati ke hati tidak memberikan sebuah kesamaan visi dan misi, tidak menemukan titik temu, maka doa menjadi sebuah pemersatu di antara dua hal yang berbeda, di antara dua pemikiran, di antara dua mindset yang berbeda. Allah lah yang menyatukan hati kita dengan doa.
Maka doa menjadi sebuah kekuatan bagi seorang muslim, doa menjadi sebuah positive vibes, menjadi sebuah aura positif dalam kehidupan kita dan juga sebuah kekuatan. Maka bagi seorang muslim, doa menjadi sebuah napas kehidupan dan doa juga menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, dan semoga hal tersebut juga berlaku untuk anak keturunan kita senantiasa dalam hidayah keimanan, hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup kehidupan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.